Eh, Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Aziz dari SI4204. Di sini saya akan menjelaskan yaitu modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuannya yaitu menjelaskan maksud dan elemen dari model desain. Yang kedua, mengidentifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, membuat tampilan diagram komunikasi dari model desain. Mengidentifikasi elemen penting dari diagram urutan UML dan membuat tampilan diagram urutan dari model desain. Untuk peta prosesnya itu dari model mental stakeholder ini, dia punya model kebutuhan. Nah, termasuk ke fungsionalnya yaitu model desain. Model desain dibuat dari model kebutuhan yang berupa use case dan model domain. Nah, model domain sendiri merupakan gabungan dari model arsitektur untuk memproduksi model solusi. Diagram interaksi yaitu kumpulan nama untuk diagram urutan, diagram komunikasi yang umumnya disebut dengan diagram kolaborasi, dan diagram intisar interaksi, yang merupakan kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Nah, diagram interaksi sendiri digunakan untuk menampilkan urutan interaksi yang terjadi pada objek ketika satu skenario use case atau pecahan suatu use case skenario. Interaksi kejadian UML digunakan untuk menampilkan urutan dari kejadian pada sistem maupun subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis digunakan untuk memodelkan apa yang diketahui tentang suatu proses bisnis yang harus didukung sistem, seperti use case dan model domain. Sedangkan desain digunakan untuk membantu memodelkan bagaimana sistem mendukung suatu proses bisnis. Model desain terdiri atas komponen batasan, pelayanan, dan entitas. Masuk ke analisis robust. Analisis robust merupakan komponen yang membantu mengidentifikasi komponen desain yang mungkin dibutuhkan dalam model desain. Dari model kebutuhan berupa use case, skenario dan form use case, dan model domain menjadi suatu model domain. Model desain maksudnya. Keluaran dari analisis robust sendiri dicatat dalam diagram interaksi UML dengan komponen-komponen seperti batasan layanan dan komponen entitas. Komponen batasan merupakan interaksi model antara sistem dan aktornya. Komponen batasan sendiri merupakan contohnya seperti abstraksi, LED UI, sensor, dan seterusnya. Sedangkan komponen layanan digunakan untuk merepresentasikan koordinasi, urutan, transaksi, dan kontrol dari objek lainnya. Dan sering digunakan untuk mengkapsulasi kontrol terkait use case yang spesifik. Komponen entitas digunakan memodelkan informasi yang berumur panjang dan konsisten. Biasanya disebut dengan objek domain. Komponen layanan dan entitas sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Komponen batasan dapat sering menerima atribut komponen entitas. Nah, mendeskripsikan proses analisis robust. Yang pertama itu memilih use case. Yang kedua, membangun diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Mengidentifikasi komponen desain mendukung aktivitas use case, menggambarkan asosiasi atau hubungan antar komponen tersebut, dan melabelinya asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, mengubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan maupun sebaliknya. Ini bersifat opsional. Nah, untuk elemen-elemen pada diagram komunikasi ada node objek, nomor urutan, nama pesan, juga parameter yang terdapat pada pesan, terus arah pesan, dan icon stereotypes text. Dan ada return object atau pengembalian suatu objek, dan membuat stereotype objek dengan dilambangkan dengan tanda kurung seperti ini. Nah, untuk pesan dapat mengindikasikan nama pesan, arah pesan. Untuk arah pesan, ada arah pesan anak panah tertutup yang merupakan pesan sinkron, dan yang merupakan panah terbuka, yaitu ya pesan yang tidak sinkron. Daftar parameter diteruskan ke objek penerima. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai, yaitu tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, lalu analisis use case form. Nah, untuk step kegiatan, identifikasi dan tambahkan komponen batasan, layanan, entitas, dan juga tambahkan interaksi lebih.
Untuk tahap pertama itu tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, mengidentifikasi komponen batasan dan tambahkan ke dalam diagram. Nah, komponen batasan pada pemesanan kamar hotel ini yaitu UI reservasi. Yang terdapat pesan yaitu dengan parameter tanggal kedatangan, tanggal keluar, dan jenis kamar. Lalu kita identifikasi komponen layanan, lalu tambahkan dalam diagram. Nah, dari UI reservasi ini menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi. Lalu, identifikasi komponen entitas dan tambahkan. Nah, dari melakukan reservasi ini, membuat objek entitas reservasi. Lalu, tambahkan interaksi tambahan dalam diagram interaksi. Nah, untuk diagram komunikasi ada dua, yaitu skenario primer, yaitu skenario yang sukses, dan skenario sekunder yang tidak sukses. Nah, untuk diagram komunikasi yang untuk skenario sukses, contohnya misalkan pada pemesanan kamar hotel dimulai dari mencari kamar yang memenuhi sesuai tanggal yang diinginkan, lalu memilih jenis kamar, dan diakhiri dengan konfirmasi dan ditutup dengan melakukan pembayaran. Untuk contoh sekundernya, yaitu yang tidak sukses, yaitu pada pemesanan ini terjadi pembatalan, maka reservasi tidak dapat dilanjutkan. Nah, sekarang masuk ke diagram urutan. Diagram urutan menyediakan perspektif berbeda dari interaksi antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat diubah ke atau dari diagram komunikasi, membuktikan lebih berguna bagi pengembang, menggarisbawahi waktu pemesanan dari interaksi. Untuk elemen dari diagram urutan, yaitu ada pesan, not object, ada lifeline, yaitu garis kehidupan, ada activation bar yang merupakan waktu, terus juga ada pengembalian implisit dan eksplisit. Untuk diagram urutan sendiri juga ada skenario primer ya yang sukses, skenario sekunder tidak sukses, dan juga fragmen dari diagram urutan yang menampilkan suatu bagian yang lebih mendetail dari diagram. Ini contoh fragmen. Nah, untuk contoh skenario primernya yaitu untuk pemesanan hotel tadi ya, dari agen pemesanan lakukan reservasi dan diakhiri dengan dan reservasi dikonfirmasi lalu melakukan pembayaran. Nah, untuk diagram urutan untuk skenario tidak sukses, maka terjadi pembatalan reservasi, maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, untuk fragmen atau bagian dari diagram urutan, salah satu contohnya yaitu apabila terjadi memesan lebih dari satu kamar. Nah, maka di sini diperjelas di dalam fragmen, seperti dari UI, dia melakukan get kamar ke reservasi. Lalu dari reservasi ini bakal mengembalikan daftar kamar ke UI. Dilanjutkan ke bagian perulangannya yaitu UI melakukan jenis kamar, get jenis kamar, maka objek kamar ini atau entitasnya akan melakukan pengembalian jenis kamar dan seterusnya sampai UI ini get quote price ke reservasi, maka reservasi bakal melakukan pengembalian ke UI. Nah, dari modul ini dapat disimpulkan bahwasanya diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case, dan interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu diagram komunikasi dan diagram urutan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.